warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Najma, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare, program studi pendidikan matematika, nomor peserta 201501985833, NIM PPG 2231804003. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran di kelas 7 UPTD SMP Negeri 6 Parepare. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya persilahkan ketua kelas untuk pimpin doa kita hari ini, nak. Silahkan. Seluruhnya sudah siap. Gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Ketua kelas sudah memimpin doa kita pada hari ini. Baiklah anak-anakku semua, saya lihat kondisi kelas hari ini ada beberapa yang tidak hadir. Kira-kira siapa yang tidak hadir nak hari ini? Hadijah, Nur Fitriani dengan Safira. Ya, kita doakan teman kita yang tidak sempat hadir hari ini diberi kesehatan dan bisa berkumpul lagi bersama kita untuk mengikuti pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin bertanya sebelumnya kepada anak-anakku semua. Sekarang kalian perhatikan di atas, ada sebuah penggaris dan sebuah pensil. Sekarang pertanyaannya Ibu, berapa panjang pensil yang ada di atas? 2,5 cm. Ada jawaban yang lain? Tidak ada. Semua mengatakan bahwa panjang pensil di atas adalah 2,5. Oke, betul. Sekarang kalian perhatikan lagi gambar yang kedua. Jadi panjangnya adalah 2,5 cm. Sekarang kita di atas. Berapa berat badan orang di atas? Sekarang kalian perhatikan berapa? 70 berapa? Ada yang mengatakan 75, ada yang mengatakan 74, ada yang mengatakan 78. Sekarang kita perhatikan berapa kira-kira ini berat badan orang tersebut? 78 kilogram. Nah, itulah untuk pengukuran berat badan. Sekarang kalian perhatikan. Saya ingin bertanya, di kelas kita ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ada yang tahu berapa jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan?
Berapa? 11 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Ada yang mengatakan 11 orang perempuan, 5 orang laki-laki. Ada? Kira-kira. Jadi berbeda. Berapa laki-laki? 11 perempuan, 5 orang. Jadi kalian tahu bagaimana cara untuk mengetahui bahwa jumlah laki-laki seperti ini, jumlah perempuan seperti ini? Dengan cara dihitung. Apanya dihitung? Kepalanya dihitung. Oke, orangnya. Sekarang kita lihat lagi. Pertanyaan yang kedua. Berapa jumlah peserta didik anak-anakku semua yang ada di kelas ini yang beratnya di atas 50 kilo? Ada yang mengatakan tidak tahu. Supaya kalian tahu nanti apa yang kalian lakukan. Melakukan penimbangan. Oke. Sekarang cara menentukan. Jadi jika mau mengetahui jumlah siswa yang ada di dalam kelas ini dengan cara menghitung. Kemudian kalau kita mau mengetahui bahwa jumlah siswa yang beratnya di atas 50 dengan cara ditimbang. Dengan cara seperti ini nanti kita bisa lakukan melalui kegiatan kerja kelompok. Baiklah anak-anakku, sekarang materi kita hari ini adalah statistika. Statistika itu adalah salah satu cara untuk melakukan atau pengumpulan data atau penyajian data. Dalam statistika ini, perhatikan, dalam statistika ini ada 2 hal yang kita akan lakukan. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu yang namanya data. Data ini terdiri dari 2. Ada yang dinamakan data kategorik dan ada yang dinamakan data numerik. Kalau data kategorik tidak perlu melakukan pengukuran, tapi kita membahasakan saja. Contohnya baik, sangat baik. Kalau data numerik artinya kita melakukan pengukuran angka. Jadi dia membutuhkan angka. Sekarang dalam penyajian datanya nanti itu dapat digunakan namanya diagram. Diagram apa yang digunakan? Bisa menggunakan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Baiklah anak-anakku semua, jadi itu materi kita hari ini. Sekarang kalian perhatikan, ada alur yang kita gunakan dalam melakukan penyajian data atau pengumpulan data, dinamakan dengan alur investigasi statistika. Yang mana itu alurnya? Kalian perhatikan. Yang pertama, kita harus formulasi dulu pertanyaannya, memahami masalahnya, memahami pertanyaannya. Setelah memahami atau melakukan formulasi pertanyaan, kita melakukan pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data, kita melakukan analisa data. Kita melakukan analisa data. Setelah melakukan analisa data, kemudian kita lanjutkan dengan interpretasi hasil. Itu alur dari statistika. Sekarang dalam pembelajaran statistika, analisis data, ada beberapa manfaat yang kita peroleh. Apa kira-kira manfaat yang kita peroleh? Pernah lihat kejadian seperti ini? Pernah? Sekarang kalian perhatikan manfaat dari mempelajari statistika. Ini bisa kita lihat ada quick count. Ini terjadi pada tahun 2019, urutan dari partai. Inilah manfaatnya kita mempelajari statistika. Jadi kita bisa membuat bagaimana perhitungan partai dari partai Nasdem, Demokrat, kemudian Hanura dan beberapa partai yang lainnya.
Silahkan simak ini video manfaat dari kita mempelajari analisis data. Ini, jadi bisa kelihatan berapa persen suara yang masuk melalui hasil dari quick count pemilihan legislatif tahun 2019. Pada pembelajaran kita hari ini ada 5 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, setelah kita belajar nanti, kita sudah menumbuhkan profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis dan bergotong royong. Yang kedua, tujuan kita setelah kita berdiskusi kelompok nanti dan sudah menyelesaikan LKPD, anak-anakku semua sudah dapat merumuskan pertanyaan dari masalah yang diberikan dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga, setelah anak-anakku semua nanti melakukan diskusi kelompok, kemudian menyelesaikan LKPD, kalian sudah dapat mengumpulkan data dari masalah yang diberikan dengan tepat. Dan yang keempat adalah setelah anak-anakku nanti berdiskusi kelompok, menyelesaikan LKPD, kalian sudah dapat menyajikan data dengan satu cara dari masalah yang diberikan dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuan yang kelima kita hari ini adalah setelah anak-anakku nanti berdiskusi kelompok, menyelesaikan LKPD, kalian sudah dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pengumpulan data dengan tepat. Itulah 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Dalam pembelajaran kita hari ini, ada langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan menyelesaikan masalah nanti melalui LKPD dengan bekerja kelompok. Yang kedua, yaitu setiap kelompok nanti diberikan masalah yang berbeda. Dan yang ketiga, setiap hasil diskusi kelompok kalian nanti, kalian bisa presentasikan di depan. Nah, kemudian, dalam pembelajaran kita hari ini, penilaian yang Ibu lakukan ada 3. Yang pertama, Ibu akan melakukan penilaian sikap yang Ibu akan lakukan pada saat anak-anakku nanti melakukan diskusi kelompok dan menyelesaikan LKPD. Dan yang kedua, Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan melalui asesmen sumatif yang Ibu akan lakukan pada akhir pembelajaran. Dan yang ketiga, Ibu akan melakukan penilaian keterampilan. Ibu akan melakukan bagaimana anak-anakku menyelesaikan LKPD-nya dan menyelesaikan asesmen pengetahuannya nanti, asesmen sumatifnya. Baiklah anak-anakku semua, pada pembelajaran kita hari ini, minggu lalu kita sudah belajar. Kita sudah belajar yang namanya proporsi pada bangun datar. Ada yang masih ingat apa yang mengalami perubahan pada proporsi bangun datar yang kemarin? Luas. Kemudian apa lagi yang mengalami perubahan? Panjang. Kemudian apa lagi? Keliling. Nah, yang tidak mengalami perubahan? Besar. Oke. Kemudian bangun datar apa yang kita lakukan kemarin pengumpulan? Persegi dan persegi. Oke. Kemudian apa yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran? Alhamdulillah anak-anakku semua masih mengingat pelajaran kita minggu lalu. Baiklah anak-anakku semua, pada kegiatan kita hari ini kita akan melakukan pengumpulan data. Ini adalah salah satu masalah yang kita akan hadapi nanti untuk selesaikan melalui LKPD.
Ini adalah salah satu contoh dari kartu siswa. Bernama siswanya Putri dari salah satu SMP Negeri 5. Di dalam kartu ini terdapat nama, kemudian di sini namanya adalah Putri dan kita akan menghitung, dan nama siswa yang lainnya namanya Meta Widianti. Kemudian Meta Widianti ini dalam pengumpulan data kita mengukur panjang namanya itu dengan melihat jumlah huruf. Meta Widianti ini mempunyai jumlah huruf sebanyak berapa? 13. Oke, jadi kita menghitung satu persatu hurufnya, satu persatu. Sekarang kita perhatikan. Di SMP 5 itu ada beberapa siswa. Yang pertama Meta Widianti, kemudian Aditya Putra, yang ketiga Sri Wahyuni, dan yang keempat adalah Ulfa Widiawati dan Amina Pratiwi. Dan kelima siswa ini kita akan melakukan penyajian data. Dengan cara apa? Dengan menghitung jumlah huruf namanya. Sekarang kita perhatikan. Meta Widiawati itu berapa jumlah hurufnya? 13. Kemudian Aditya Putra 11. Sri Wahyuni 10. Kemudian Ulfa Widiawati 13. Amina Pratiwi 13. Dari data di sini kalian perhatikan, adakah jumlah data yang sama? Jumlah nama huruf yang sama? Ada. Oke. Sekarang kita akan perhatikan. Kita akan melakukan penyajian data melalui line float. Sekarang kalian perhatikan line floatnya. Kita mengurutkan dulu jumlah huruf yang paling kecil, jumlah 10, kemudian 11, 12, 13. Setelah itu kita mengumpulkan datanya. Yang memiliki jumlah huruf 10 ada berapa orang? 1. Yang mempunyai jumlah huruf 11? 1. Yang 12? Tidak ada. Yang 13? 3. Jadi melalui line float ini kita dapat melakukan penyajian data. Kemudian penyajian data selain menggunakan line float, kita juga bisa menggunakan diagram batang. Bentuk diagram batangnya dari line float tadi ini bisa dibuat dalam bentuk diagram batang. Begini contohnya. Jadi 10, 11, 12, 13 itu adalah jumlah huruf nama siswa tadi. Kemudian 1, 2, 3 itu banyaknya data. Jadi di sini kita lihat 10 itu berjumlah 1 orang. Kemudian yang 11 itu 1 siswa juga, 1 orang. Kemudian yang 12 tidak ada, makanya tidak ada diagram batangnya. Kemudian 13 itu sebanyak 3 orang. Jadi dia berada pada garis angka 3. Coba kalian perhatikan. Jadi ini perhatikan, angka 10 ini selurusan dengan angka 1. Kemudian 11 ini 1, perhatikan Ki. Kemudian 13 ini adalah 3. Sudah mengerti cara penyajian datanya? Jadi penyajian data dapat digunakan dengan menggunakan apa tadi? Diagram batang. Yang pertama menggunakan apa? Line float. Kemudian dapat disajikan juga dalam bentuk diagram batang. Oke, sekarang kita lanjutkan. Salah. Pada LKPD kita nanti ini ada masalah yang kita hadapi. Masalah yang akan kita selesaikan membantu Ibu Andi dalam pengumpulan datanya. Apa itu pengumpulan datanya? Sekarang kita perhatikan. Ini ada Ibu Andi menerima surat dari kementerian. Dia diperintahkan untuk mengumpulkan data dari siswa yang ada di SMP 6. Sekarang di sini apa yang harus dikumpulkan nanti? Informasi apa yang kamu harus kumpulkan nanti? Di sini
kita akan mengumpulkan data tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian lingkar kepala, jarak rumah, waktu tempuh, dan jumlah saudara. Masalah ini nanti diselesaikan secara berkelompok dengan menggunakan alat ukur yang bisa memperoleh data dari masalah ini. Sebelum kita memulai kegiatan kerja kelompoknya, saya meminta kepada anak-anakku semua dulu kita kumpulkan semangat untuk menyelesaikan masalah yang kita akan selesaikan melalui kerja kelompok. Sekarang dengar aba-abanya Ibu. Tepuk semangat. Baiklah anak-anakku, dalam kegiatan kerja kelompok nanti ada beberapa yang akan Ibu berikan. Yang pertama LKPD. Ibu akan memberikan LKPD menyelesaikan masalah yang ada di LKPD-nya nanti. Untuk kelompok 1 menyelesaikan masalah tentang pengukuran tinggi badan, kemudian kelompok 2 berat badan, yang ke kelompok 3 adalah lingkar kepala, dan yang keempat adalah jarak rumah, waktu tempuh, dan jumlah saudara. Dalam menyelesaikan LKPD-nya ini nanti Ibu akan memberikan media di sini. Kalian nanti menuliskan hasil dari penyajian data kalian. Kemudian untuk mengukur dari tinggi badan, kalian bisa menggunakan alat ukur yang berada di sana. Kemudian untuk berat badan, kalian bisa menggunakan timbangan yang Ibu sudah siapkan. Kemudian untuk lingkar kepala, kalian bisa menggunakan alat pengukuran yang ini, pengukuran lingkar kepala. Dan untuk jarak rumah dan waktu tempuh, kalian bisa menggunakan HP kalian, menggunakan aplikasi Google Maps. Jadi kalian bisa melihat nanti, ya oke. Nah, sekarang saya bagikan LKPD-nya. Ini nak. Ya. Oke. Coba setiap ketua kelompok silahkan ambil alat yang bisa digunakan. Ya, silahkan. Silahkan ambil nak. Kemudian yang ukur tinggi dan jarak rumah. Sekarang coba sudah berada di kelompoknya semua? Sudah semua? Coba perhatikan. Sudah berada di kelompok kalian semua? Sudah. Oke. Baik anak-anakku semua, coba kalian perhatikan. Aturannya seperti ini. Aturannya seperti ini. Ibu akan membagikan kertas. Perhatikan semua. Ibu akan membagikan kertas. Setiap kelompok bertugas. Yang mengukur tinggi itu yang bertugas 2 orang. 1 orang yang mencatat, 1 orang yang mengukur temannya jika berada di sana. Kemudian untuk berat badan, 1 orang yang melihat ukurannya temannya, 1 orang yang mencatat. Kemudian yang untuk ukur lingkar kepala, 1 orang yang mengukur, 1 orang yang mencatat. Dan untuk yang
waktu tempuh, jarak rumah 2 orang, satu yang mengecek HP temannya dan 1 orang juga yang mencatat. Sudah mengerti tugas masing-masing setiap kelompok? Sudah, oke. Jadi kertas ini Ibu bagikan, caranya seperti ini. Kalian menuliskan nama, kemudian kalian pergi ke untuk mengukur tinggi. Setelah kalian memperoleh ukuran tingginya, kalian catat. Jadi kalian membawa pulpen, catat di sini. Kemudian setelah mengukur tingginya, langsung ke beratnya lagi, dicatat lagi. Kalau sudah rampung semua ini, kalian store ke setiap kelompok yang bertugas. Misalkan tinggi badan, oh saya store di sini, kita kasih ukuran tak ke sana, dia catat. Kemudian untuk yang berat badan, nah, bawa lagi ke sana supaya dia catat. Sudah mengerti semua? Nah, setelah itu kalian simpan data ini sebagai hasil dari pengukuran kalian nanti. Sudah mengerti semua? Sudah. Jangan tunduk. Ya, berapa? 40 berapa? 41. Catat di situ bagian data, kemudian kamu catat juga di kertas Muna. Ya, oke. Yang lain lagi, yang lain. Google Maps-nya, mana Google Maps-nya? Ya, perhatikan. Ya. Google Maps-nya. Jarak rumahnya adalah sejauh 1 kilo. Kemudian waktu tempuhnya 14 menit. Jumlah saudara 2. Oke, lanjut lagi. Dicatat datanya. Ya, oke. Yang lain lagi. Dikasih. Berat badanku. Ya, Rizky berada di jarak rumah dengan sekolah 2,8 km. Kemudian menggunakan motor, waktu tempuhnya 5 menit. Jumlah saudaranya adalah 1. Oke. Baiklah anak-anakku, semua sudah kembali ke kelompoknya. Kita sudah melakukan pengumpulan data, tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian lingkar kepala, jarak rumah, waktu tempuh, dan jumlah saudara. Sekarang untuk penyajian datanya, kalian perhatikan, kita akan menggunakan yang namanya line float. Line floatnya, perhatikan semua, coba perhatikan. Berdasarkan datanya tadi yang dibuat, kalian membuat line floatnya nanti. Coba perhatikan semua. Yang di sebelah yang ini dari bawah ke atas ini adalah jumlah data. Jumlah datanya. Misalkan kemudian yang ini adalah ukuran data atau misalkan berat badan. Nah, di sini letaknya berat badan, tinggi badan, kemudian jumlah saudara di sini letaknya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu ukurannya, ukuran data. Jadi misalkan tinggi badan, ya di sini kita mulai ukurannya. Jadi kita mulai dari jumlah datanya, mulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, misalkan ini. Kemudian misalkan ukuran datanya berat badan ini, jadi kita tulis ini berat badan.
Di sini 140. Jaraknya ini misalkan kita pakai lagi di sini 141 harus sama jaraknya. Harus sama jaraknya ke sini. Kemudian di sini lagi 142. 143. Ya, jaraknya ini harus sama. Sudah? Kalau sudah ditentukan berdasarkan data tadi yang kamu ambil dari teman-temanmu yang ada di kelas ini, kita hitung. Misalkan yang berat badannya 140 ada sebanyak 2 orang. 2 orang. Jadi kalian buat di sini X. 2 kali di sini. Oke, kemudian kalau saya 141 dia cuma 1 orang ya, 1 kali saja. Kalau dia sebanyak 3 kali naik garisnya. Ngerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Silahkan kerjakan, sajikan datanya dalam karton yang ibu sudah siapkan. Dikasih begitu. Jadi kalian hitung nanti toh? Ya, kasih bagus ini. Ayah siapa ini? Ya, oke. Kalau ini Bu di mana dikumpul? Ya, kita simpan dulu. Iya, kelompok 2. Kelompok 2, ya. Kemudian kita garis ki, ya. Bukan ki sini. Ya, tulis ya. Kiro Ya, 53. Jauh. Ya. Ada yang paling banyak berapa? Ada Bu, 35. 35. 5, oke. Ya, oke. Di sini menggunakan Ki, jadi berapa jumlahnya nih? 1, 2, hitung Ki, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 30. Enggak, 1, 2, 3, begitu Ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi panjang-panjang ke sana. Pakai Ki atur jaraknya di sini sampai 5. Bisa kira-kira sampai 5 ini? Enggak bisa. 3 atau 4. Ya, kasih dulu titik di situ ya, 4 lagi. Diskusi kelompoknya. Ya, yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, silahkan kelompok 3 naik ke atas mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan kelompok 3. Ya, silahkan. Sini tuh. Jepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril dari kelompok 3. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu masalahnya mengukur lingkar kepala. Mengukur lingkar kepala. Pertama, lingkar kepala 50 mempunyai 1 orang. Lingkar kepala 51 tidak ada. Lingkar kepala 52 mempunyai 4 orang. Lingkar kepala 53 mempunyai 5 orang. Lingkar kepala 54 mempunyai 3 orang. Lingkar 55 mempunyai 3 orang. 11 orang. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Ya, silahkan kelompok 3. Ya, kelompok. Sekarang setelah kita melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kalian, kita dapat melakukan analisis dan evaluasi. Yang pertama yaitu keberhasilan dan hambatan dalam menyelesaikan masalah. Mungkin ada anak-anakku sekalian yang bisa mengungkapkan bagaimana keberhasilanmu dalam melakukan pengukuran. Mengetahui
berhasil mengetahui data yang ada di kelasnya. Hambatannya apa? Hambatannya apa? Adakah hambatan yang kamu alami selama melakukan pengukuran? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Hal-hal apa yang kamu pelajari dalam kegiatan kita tadi? Berdiskusi kelompok. Kalian sudah bisa menganalisis atau menyajikan data yang ada di kelas kalian. Oke. Kemudian kalian bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari karena ini berhubungan dengan apa yang kamu lakukan tadi. Mengukur apa? Tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, jarak rumah, waktu tempuh, dan jumlah saudara. Itu yang kalian peroleh melalui kegiatan kita hari ini. Baiklah anak-anakku, dalam diskusi kelompok kita tadi, adakah di antara anak-anakku di sini yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompoknya? Ya, silahkan Muhammad Rifki. Perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelompok 2. Hasil kerja kelompok kami lakukan oleh bahwa penyajian data lenfor memudahkan menarik kesimpulan dari data yang kami kumpulkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Muhammad Rifki. Ya, oke. Dari hasil kegiatan diskusi kelompok tadi, diperoleh bahwa Muhammad Rifki menggunakan line float untuk melakukan penyajian datanya. Oke, dalam kegiatan diskusi kelompok tadi, saya melakukan pengamatan. Saya melihat kelompok 4 kerjasama yang bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, oke. Nah, oke, terima kasih. Baiklah anak-anakku semua, dari hasil presentasi sekarang, siapa yang ingin memberi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Muhammad Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Arlan dari kelompok 1 akan memberi kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu penyajian data yang dapat dilakukan dengan cara observasi, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, dan jarak tempuh jumlah saudara. Ya, oke, tepuk tangan untuk Muhammad Ardan. Ya, terima kasih kepada anak-anakku semua. Ada beberapa kesimpulan yang kita bisa tarik dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus memahami terlebih dahulu pertanyaannya, pertanyaan dari masalahnya. Yang kedua, pengumpulan data itu dilakukan dengan melakukan observasi. Observasinya nanti bisa kita melakukan pengukuran tinggi badan, melakukan pengukuran berat badan, melakukan pengukuran pada lingkar kepala, dan melakukan pengamatan pada Google Maps tentang jarak rumah dan waktu tempuh. Dan yang ketiga, penyajian datanya kita dapat lakukan dengan menggunakan tabel yang kita isi tadi berdasarkan pengamatan. Yang kedua, kita bisa menggunakan line float. Itulah 3 kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anakku, saya akan melakukan asesmen sumatif untuk mengukur tingkat kemampuan anak-anakku pada hari ini, pada pembelajaran kita hari ini. Ya, silahkan. Saya akan melakukan asesmen sumatif. Jadi silahkan anak-anakku semua naikkan kertasnya. Kita akan melakukan
asesmen sumatif pada pembelajaran kita hari ini. Ya, kerja mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan dari kelompok 1 akan memberi kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu penelitian data yang dapat dilakukan dengan cara observasi, pengukuran tinggi badan, tingkat kepala, dan jarak tempuh jumlah saudara. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Muhammad Ardan. Ya. Ya. Ya, terima kasih kepada anak-anakku semua. Ada beberapa kesimpulan yang kita bisa tarik dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus memahami terlebih dahulu pertanyaannya, pertanyaan dari masalahnya. Yang kedua, pengumpulan data itu dilakukan dengan melakukan observasi. Observasinya nanti bisa kita melakukan pengukuran. Melakukan pengukuran tinggi badan, melakukan pengukuran berat badan, melakukan pengukuran pada lingkar kepala, dan melakukan pengamatan pada Google Maps tentang jarak rumah dan waktu tempuh. Dan yang ketiga, penyajian datanya kita dapat lakukan dengan menggunakan tabel yang kita isi tadi berdasarkan pengamatan. Yang kedua, kita bisa menggunakan line plot. Itulah 3 kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anakku, saya akan melakukan asesmen sumatif untuk mengukur tingkat kemampuan anak-anakku pada hari ini, pada pembelajaran kita hari ini. Ya, silahkan. Saya akan melakukan asesmen sumatif. Jadi silahkan anak-anakku semua naikkan kertasnya. Kita akan melakukan asesmen sumatif pada pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anakku, saya akan melakukan asesmen sumatif untuk mengukur tingkat kemampuan anak-anakku pada hari ini, pada pembelajaran kita hari ini. Ya, silahkan. Saya akan melakukan asesmen sumatif. Jadi silahkan anak-anakku semua naikkan kertasnya. Kita akan melakukan asesmen sumatif pada pembelajaran kita hari ini. Silahkan anak-anakku kumpul hasil asesmen sumatif kalian. Ya, kalian sudah melakukan asesmen sumatif. Ya, sini. Asesmen sumatifnya. Itu mau dimain 2 kali, pakai tali. Baiklah anak-anakku semua, sambil ibu memeriksa hasil asesmen sumatif kalian, ibu akan memberikan refleksi
lembar refleksi. Kalian mengisi lembar refleksinya sambil menunggu Ibu memeriksa hasil sumatif kalian. Oke, baik anak-anakku, Ibu sudah memeriksa hasil dari asesmen sumatif kalian pada pembelajaran kita hari ini. Dari 16 siswa, ada sebanyak 2 orang yang nilainya masih di bawah dari nilai kriteria untuk pembelajaran kita hari ini. Sebanyak 2 orang, jadi saya meminta kepada 2 orang siswa agar belajar dengan giat nak supaya pembelajaran berikutnya sudah lebih baik lagi. Baiklah anak-anakku, sekarang hasil refleksinya saya kumpulkan. Ya, oke. Bawa sini. Ya, sini. Ya, kasih rapi-rapi mi dulu itu nak meja tak Popi, kasih rapi-rapi. Oke, sudah. Sudah Mi, mulai buka. Ya. Baiklah anak-anakku semua. Ya. Baiklah anak-anakku semua, dengan kegiatan refleksi pembelajaran kita hari ini sudah berakhir pada pembelajaran kita hari ini, dan saya mengharapkan untuk materi selanjutnya kalian membaca bahan ajar yang Ibu sudah berikan tentang materi penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku semua. Tetap semangat dan sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.